Konnichiwa Sobat Kang Japan. Kali ini saya mau sharing-sharing tentang program magang ke Jepang. Di sini saya sudah bareng teman saya sesama Jisusei di Jepang, mau sharing-sharing sedikit tentang pengalaman proses agar kita bisa pergi ke Jepang ya. Oke, tonton sampai habis videonya. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kang Japan biar saya tetap semangat buat konten-konten selanjutnya. Oke sobat Kang Japan, balik lagi bersama saya. Sekarang saya udah bersama teman saya, sama-sama Jisusei di Jepang juga. Baik, di sini kita mau membuat topik yaitu bagaimana cara pergi ke Jepang. Terutama kita itu kalau mau pergi ke Jepang harus lewat apa, terus prosesnya bagaimana, terus biayanya. Ini yang paling penting, biayanya sih berapa sih, biayanya itu katanya mahal. Ya sobat Kang Japan, untuk pergi ke Jepang itu ada dua cara, yaitu melewati lewat negeri atau lewat swasta. Untuk negeri itu biasanya kita itu belajar bahasa Jepang dasar ya minimal 3 bulan lah. Setelah itu kita pergi ke Disnaker untuk mencari lowongan pekerjaan ke Jepang, lalu kita akan diikuti seleksi yaitu namanya IM Japan. Programnya itu namanya IM Japan. Jadi programnya itu namanya IM Japan. Sedangkan untuk saya sendiri ikut program swasta. Jadi saya nggak usah ke Disnaker lagi untuk mencari job ke Jepang. Oke, sedangkan untuk Mas Pen sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri ya ikutnya kan ke LPK swasta juga sama, tapi bedanya itu kalau LPK saya belum SO Mas. Karena LPK saya belum SO, jadi ya ngikut jobnya ya harus ke LPK yang udah SO. Signing organization ya, misalkan kayak LPK-nya Mas Japan, Kang Japan ya. Iya. Seperti itu. Untuk biaya dan prosesnya saya pikir ya sama aja. Seperti itu, mungkin beda-beda sedikit lah, nanti kita bahas di selanjutnya. Seperti itu. Jadi sobat Kang Japan, untuk yang namanya itu LPKSO itu, jadi LPK tersebut sudah bisa menerbangkan peserta langsung ke Jepang. Jadi kalau LPK saya kan belum SO, berhubung belum SO, jadi harus ngikut ke LPK yang udah SO, ikut jobnya itu ya sama aja, untuk pertanian, perkebunan, ternakan kan, pabrik, dan juga kebanyakan untuk laki-laki itu di konstruksi. Sedangkan untuk LPK saya ada di LPK daerah ya, di Indramayu, namanya itu LPK Kaina Indonesia. Sedangkan untuk Mas Pen sendiri, saya itu ikutnya di LPK Mira ya, di daerah Cirebon. Jadi nanti kalau misalkan mau tanya-tanya, follow aja Instagram saya di sini ya. Siap. A few moments later. Oke, untuk prosesnya sendiri itu ada banyak versi ya. Untuk versi kita ini, itu prosesnya itu pertama kita kan belajar bahasa Jepang lah, minimal itu 1 bulan bahasa Jepang dasar ya. Ya seperti kita belajar katakana, hiragana, bisa baca, bisa nulis, dan bisa ngomong sedikit lah. Itu yang paling penting, 1 bulan. Setelah 1 bulan, misalkan ada job masuk nih, ada job misalkan konstruksi ataupun ya disebut gemba ya, kalau di Jepang gemba itu ada tobi, terus ada juga yang di pabrik atau kojo. Jadi ketika job itu datang, kita itu daftar kan, kita mau ikut ke job ini loh. Nah setelah kita daftar itu ada yang namanya proses seleksi antar ya peserta. Jadi peserta yang ya kayak saya kan ikut LPK belum SO, ikut ke SO nih, ada job, terus dari SO nya juga bersaing sama kita sama. Nah, pemilihan rekrutmen namanya itu ya, rekrutmennya itu. Setelah rekrutmen itu gimana sih gitu kan. Nah, rekrutmen itu ya kayak tes bahasa, terus ada matematika, fisik juga, tes bahasa Jepang dasar, matematika, terus fisik. Nah untuk fisik itu ya kita
push up, sit up, sama lari gitu ya. dasar lah. Ya dasar lah intinya. 5 minutes later. Terus habis ke Terus setelah seleksi seleksi baru baru interview user Jepang. langsung. Jadi berhubung kita sebelum corona, jadi kita bisa langsung interview dengan user Jepangnya. Sedangkan jika online biasanya itu lewat via Zoom lah, Skype, tergantung LPK ya. tergantung SO-nya lah. So, seperti itu teman-teman. Terus juga buat prosesnya itu banyak yang bilang rumit, Kang. Ternyata ya nggak serumit itu kan ya. Iya, ternyata ya gampang lah menurut saya, nggak terlalu rumit. Yang penting kita mampu menguasai bahasa gitu kan. Ya. Fisiknya juga harus dijaga. Ya saya pikir mudah lah. Nggak bisa dibilang mudah juga. Iya, nggak bisa juga sih, tergantung kitanya sih, bagaimana tergantung kita kitanya. penyikapan atau menghadapi proses-prosesnya. Apalagi kayak kita kan termasuk korban corona nih, harus Nunggu 2 tahun ya. harus nunggu apa ya, nunggu prosesnya itu gara-gara corona, jadi kita terhambat untuk pergi ke Jepang. Sebenarnya kita itu dijadwalkan penerbangan itu di 2020 bulan Juli, tapi karena ketika pas Mei itu kan udah corona tuh udah apa ya, gencar-gencarnya berita corona itu, jadi pas itu Jepang ditutup Nggak bisa hampir 2 tahun lah kita nggak bisa berangkat. berangkat. Buat Kang Japan, proses masuk ke LPK terus sampai dapat job itu kira-kira berapa lama, Kang? Untuk saya proses dari belajar dasar bahasa Jepang ya, sampai saya dapat job atau perusahaan itu saya 4 bulan lah. Wih, cepet ya, Kang? Ya lumayan cepet lah, menurut saya itu cepet banget. Jadi cepet ya. Tuh, berapa kali tes itu, Kang? Kalau boleh tahu. Kalau saya itu waktu interview itu saya pernah sampai 3 kali ya, dan pertama gagal, kedua gagal, dan alhamdulillah yang ketiga ini saya lulus interview dengan user Jepang. Sedangkan untuk Mas Pen sendiri gimana? Nah, kalau saya sendiri alhamdulillah ya, belajarnya itu cukup cepet, 8 bulan, Kang. 8 bulan. 8 bulan. Jadi kenapa 8 bulan? Di situ tuh saya maaf ya teman-teman, bukan saya merendahkan pekerjaan atau apa, tapi saya melihat diri saya sendiri. Saya kebanyakan nolak job, Kang. Jadi job tobi ikut enggak gitu kan. Job apalagi ngocoran ikut enggak. Saya jadi kebanyakan nolakin job. Terus ya kenapa sih kayak gitu? Saya juga mikir kan, saya pengen kerja di pabrik. Oh gitu, jadi pengen kerja pabrik ya. Teman-teman. Tapi teman-teman, kalau teman-teman ketahui ya, kita itu sebenarnya ketika nerima job ini, kita itu nggak tahu kita itu kerjaan apa sih, kerja itu gimana. Dan ternyata alhamdulillah kita berdua ini dapat kerjaan satu perusahaan. Alhamdulillah yang kita inginkan itu pabrik, alhamdulillah kita dapat pabrik gitu. Gitu ya, makanya prosesnya lama ya karena milih-milih job. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen cepet, ya udah kerjaan apa, yang penting niat kerja di Jepang gitu. Yang penting kita berangkat. Gitu. Seperti itu. Oke Mas Pen, tadi kita bahas tentang proses ya, bagaimana, terus apa aja sih tesnya, terus bagaimana sih kita menyikapi gitu ya. Oke, kita mau tanya nih sedikit tentang biayanya itu. Itu sensitif ya teman-teman. Biaya ya kan, biar teman-teman sobat Kang Japan ini biar tahu. Katanya tuh mahal proses pergi ke Jepang. Nah, ya. jadi biar teman-teman kita tahu dan semangat juga, biar nggak ada kendala lagi, nggak ada uang buat kerja ke Jepang, nggak ada modal. Jadi nanti Mas Pen ini mau jelasin biayanya itu bisa dari mana agar kita bisa pergi ke Jepang. Oke Mas Pen, gimana Mas Pen? Oke, kalau bahas biaya itu menurut saya sendiri sangat sensitif ya teman-teman, karena semua orang itu beda latar belakangnya seperti itu. Jadi untuk biayanya, total biayanya itu sekitar 40 sampai 60 juta
40 sampai 60 juta. Gede ya. Tapi buat teman-teman itu jangan khawatir, karena setiap SO atau LPK itu punya kebijakannya masing-masing, Kang. Iya, iya. Kalau di LPK saya sendiri itu ada yang namanya itu biaya talangan. Oh, biaya talangan atau biaya dipinjamkan gitu ya. Dipinjamkan seperti iya. itu. Jadi kita biaya berapa nanti bisa di cover sebagian dari biaya talangan itu. Berarti jadi- misalkan jumlahnya 100%, ya untuk biaya prosesnya itu kita misalnya 50% 50%. kita, berarti dari dana pinjaman lah bahasanya, pinjaman talangan pinjaman itu 50% gitu ya. Seperti itu. Ya buat total biayanya kan gede kan. Nanti kalau misalkan orang yang punya uang mah ya udah nanti pakai uang sendiri kan. Iya. Nah, terus yang agak-agak gimana gitu kan masalah keuangan. Nah, itu bisa pakai yang namanya dana talangan. Dan juga untuk sekarang ada loh, Kang, LPK yang biayanya itu 100% ditanggung sama dana talangan. Oh, ada ya. Iya, iya, iya. Ya, ada beberapa LPK yang seperti itu. Benar-benar. Nah, terus biayanya juga kalau di saya itu bisa dicicil, Kang. Jadi nggak mesti apa ya, kayak yang langsung 20 juta gitu. Enggak, jadi bisa diangsur misalkan 500 sampai nanti kita berangkat ke Jepang. Oh, berarti kita bisa mengangsur biayanya tersebut sampai kita nanti mau berangkat gitu ya. Iya, seperti Oh, itu. iya. Terus buat pembayarannya itu setahu saya sendiri, alhamdulillah saya nggak pakai dana talangan ya. Iya. Jadi untuk biayanya itu setahu saya bisa dibayarkan setelah kita kerja di Jepang. Seperti itu kan. Ada ya. Ada seperti itu. Nah, buat teman-teman tips dari saya jangan terpaku sama biaya, teman-teman. Jadi kalau misalkan udah niat ke Jepang, biasanya LPK itu minta itu cuman DP, teman-teman. Ada yang minta 2 juta, 3 juta. Nah, sampai kitanya udah jelas kan dapat job, dapat pekerjaan. Terus kita tahu gajinya berapa juga. Nah, Iya, baru iya. di situ kita disuruh buat angsur pembayaran seperti itu. Oke teman-teman, jadi emang di beberapa LPK itu memiliki kebijakannya masing-masing ya buat ngebantu kita biar kita bisa pergi ke Jepang juga. Jadi buat teman-teman kalau yang ingin pergi ke Jepang ya benar harus kita pikir-pikir dulu biayanya juga, jangan terlalu ambisi besar ya. Tapi tenang aja kok, ada alternatif lain kalau kita uangnya terbatas untuk pergi ke Jepang, yaitu salah satunya ada dana talangan atau dana pinjaman ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa like and subscribe Kang Japan biar Kang Japan terus semangat buat konten-konten selanjutnya. Gambar teh. Ya nanti teman-teman saya tunggu kalian di Jepang. Oke, Bye. bye bye.